Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfani Akbar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi statistik sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah statistik yang diampu oleh Dr. Yusuf MPD. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama bisa dilihat di sini adalah distribusi frekuensi dan kurva normal. Dalam pengertiannya, distribusi frekuensi adalah menyusun data dalam kelas-kelas interval. Dalam pengertian secara rincinya, yaitu membuat uraian dari suatu hasil penelitian dan menyajikan hasil penelitian tersebut dalam bentuk yang baik, yakni bentuk statistik populer. Oke, kita masuk ke dalam tabel distribusi frekuensi, yang dimana dalam menggunakan tabel distribusi frekuensi ini adalah sebagai alat penyaji data statistik yang berbentuk kolom. Dalam tabel distribusi frekuensi akan kita dapatkan variabel frekuensi dan jumlah frekuensinya. Ada beberapa tabel yang digunakan di sini. Yang pertama itu tabel distribusi frekuensi tunggal, yaitu hanya menggunakan data tunggal saja dari setiap siswa ataupun data yang mau diteliti. Kemudian yang kedua itu tabel distribusi frekuensi data kelompok, yaitu mengelompokkan data berdasarkan usia ataupun salah satu yang akan diteliti. Kemudian yang ketiga itu adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif, yaitu nilai hasil TBH bidang studi, yaitu dihitung terus meningkat atau selalu ditambah-tambahkan. Yang keempat yaitu tabel distribusi frekuensi relatif, adalah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan bukanlah frekuensi yang sebenarnya, melainkan frekuensi yang diuntungkan dalam bentuk angka persenan. Oke, kita masuk dalam materi yang kedua, yaitu variabilitas data. Dalam pengertiannya, variabilitas data adalah keanekaragaman skor dalam distribusi frekuensi, atau dapat pula diartikan sebagai ukuran penyebaran suatu kelompok terhadap pusat data. Nah, jenis-jenis ukuran variabilitas data ini ada banyak. Yang pertama yaitu adalah range. Range adalah selisih antara skor rendah dengan skor tertinggi, atau jarak antara nilai minimum dengan nilai maksimum. Range juga dikenal dengan istilah jangkauan, jarak, sebaran, dan rentang. Yang kedua itu simpangan rata-rata, yang dimana simpangan rata-rata adalah nilai rata-rata penyimpangan skor dari mean distribusi atau rata-rata jarak mulai mutlak skor terhadap titik tengah median. Simpangan rata-rata dikenal dengan istilah mean deviation, deviasi rata-rata, dan simpangan absolut. Oke, yang ketiga itu variance, yang dimana variance adalah rata-rata kuadrat dari setiap skor min atau jumlah kuadrat divisi rata-rata dibagi n-1. Ada dua macam variasi, yaitu based estimate dan unbased estimate. Varian dikenal juga dengan sebutan variance, varian, and varian. Yang terakhir yaitu standar deviasi, yang dimana standar deviasi atau simpangan baku adalah pangkat 2 dari varian yang dilambangkan dengan S. Standar deviasi dikenal juga dengan sebutan standard deviation atau deviasi standar dan simpangan baku. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu uji prasyarat statistik. Dalam pengertiannya, pengujian prasyarat analisis merupakan konsep dasar untuk menetapkan statistik uji mana yang diperlukan. Apakah uji menggunakan statistik parametrik atau non-parametrik. Uji prasyarat yakni uji homogenitas variasi populasi, uji normalitas untuk sebaran data hasil penelitian. Uji homogenitas menggunakan statistik uji Hartley, uji Coran, uji Levin, dan uji Bartlett. Sedangkan uji linearitas menggunakan statistik uji Lefortford dan uji Kolmogorov-Smirnov. Penelitian yang memerlukan uji statistik. Ada beberapa penelitian yang menggunakan uji statistik yang di sini sebagai permasalahan yang dihadapi oleh peneliti. Menyangkut pengambilan keputusan berdasarkan data mengenai suatu sistem ilmu. Untuk setiap kasus harus melibatkan penggunaan data percobaan dan pengambilan keputusan berdasarkan data resmi. Nah, dari setiap percobaan atau kasus memerlukan suatu dugaan estimasi dapat dirumuskan dalam bentuk hipotesis statistik. Prosedur seorang peneliti untuk menyimpulkan, yakni menerima atau menolak hipotesis statistik, adalah membutuhkan suatu statistik inferensial. Statistik inferensial berhubungan dengan pendugaan populasi dan pengujian hipotesis. Oke, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu uji komparasi atau uji T. Nah, dalam pengertiannya yaitu berasal dari kata comparison atau yang mempunyai arti perbandingan atau membandingkan. Teknik analisis komparasi yaitu adalah salah satu teknik analisis kuantitatif yang digunakan untuk menguji hipotesis
mengenai ada atau tidaknya perbedaan antar variabel atau sampel yang diteliti. Nah, di sini dalam uji komparatif ini yang ditekankan adalah pengaruh dari apa yang diteliti. Jika berpengaruh, maka perbedaan tersebut akan menghasilkan suatu dampak dari yang diteliti. Jika ada perbedaan, apakah perbedaan itu signifikan ataukah perbedaan itu hanya kebetulan saja atau be change. Penelitian yang menentukan uji statistik yaitu pemilihan uji statistik dapat tergantung pada tujuan penelitian, jenis data yang tersedia, dan hipotesis yang ingin diuji. Misalkan contohnya nih, teman-teman ingin menguji hasil dari masker wajah. Nah, apabila masker wajah itu memiliki dampak yang signifikan, berarti uji statistik yang digunakan adalah uji komparasi T dengan melihat signifikasinya. Sebelum menjalankan uji statistik, penting untuk memastikan bahwa data yang akan digunakan memenuhi asumsi-asumsi yang diperlukan untuk uji tersebut, seperti normalitas, homogenitas, varian, dan independensi sampel. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan tingkat signifikan yang akan digunakan dalam uji tersebut, biasanya 0,05 atau 0,01 perbandingan. Kita masuk ke dalam uji F atau one-way ANOVA dan two-way ANOVA. Dalam pengertiannya, ANOVA adalah sinonim dari analisis varian terjemahan dari analysis of variance, sehingga banyak orang yang menyebutkan ANOVA merupakan bagian dari metode analisis statistik yang tergolong analisis komparatif lebih dari 2 rata-rata. Nah, analisis varian ANOVA merupakan teknik statistik yang sangat efektif dalam dipakai memisahkan dan menaksir sejumlah penyebab kegeragaman yang berbeda. Nah, di sini juga digunakan dalam mencari perbandingan dari setiap data-data yang akan diteliti atau dihitung. ANOVA dapat digunakan untuk keadaan percobaan di mana terdapat lebih dari satu sumber keragaman acak. Sebagai contohnya adalah pengujian kemurnian natrium klorida dalam bentuk curah dari suatu emasan yang cukup besar. Atau kita lanjut ke uji F. Uji F adalah sebuah uji statistik yang menggunakan distribusi F, dikenal dengan uji serentak atau uji model atau uji ANOVA, yaitu uji untuk melihat pengaruh semua variabel bebasnya secara bersamaan terhadap variabel terikat, atau untuk menguji model regresi dibuat signifikan baik atau tidaknya signifikan atau tidak baik. Uji F digunakan sebagai kriteria untuk menguji hipotesis bahwa varians dari dua populasi sama O1 sama dengan O2 dan rata-rata berasal dari kedua populasi dalam asam. Di sini bisa dilihat cara menghitung nilai F dapat dihitung dengan F sama dengan F hitung per F tabel. Nah, di sini ada juga bisa dilihat teman-teman tahap uji dengan rumus manual. Contoh uji F dengan rumus manual yaitu untuk mengetahui tingkat keakuratan suatu metode dalam penentuan keperluan oksigen kimia COD, maka hasil penentuan dengan metode alternatif A dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dari metode baku. Standar diperoleh hasil penentuan COD dari limbah cair sebagai berikut. Ini hasilnya mode alternatif standar. Nilai rata-rata 6,5, ukuran sampel DPC. Oke, kita lanjut ke uji korelasi dan regresi, yaitu materi selanjutnya. Dalam penjelasannya, analisis korelasi merupakan suatu bentuk analisis inferensial yang digunakan untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan, bentuk atau hubungan kausal dari hubungan timbal balik di antara variabel-variabel penelitian. Analisis korelasi pada garis besarnya dibedakan menjadi dua, yaitu korelasi antara dua variabel dan korelasi antara tiga variabel, bivariate correlation dan multivariate correlation. Misalnya yang pertama itu hubungan antara rambu-rambu lalu lintas dengan kecelakaan lalu lintas. Yang kedua itu misalnya hubungan antara kecerdasan dan motif belajar dengan prestasi belajar. Nah, di sini sudah dilihat perbandingan antara bivariate correlation dan multivariate correlation. Secara umum, regresi adalah studi mengenai ketergantungan varians, variabel tak bebas, dan variabel respon dengan satu atau lebih variabel bebas atau variabel penjelas. Hasil dari analisis regresi merupakan suatu persamaan, yaitu persamaan matematika. Persamaan tersebut digunakan sebagai prediksi dalam sebuah data. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu materi statistik multivariate, MANOVA dan MANCOPA. Salah satu analisis yang dependensi multivariate adalah MANOVA, Multivariate Analysis of Variance. MANOVA merupakan perluasan dari ANOVA, Analysis of Variance. MANOVA digunakan jika melibatkan lebih dari satu variabel terikat dan satu atau lebih variabel
bebas. Dalam satu penelitian, tidak semua variabel dapat dikontrol